Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul A Fairy Tale dan bercerita tentang seorang pemuda lugu bernama Kunlu yang tidak sadar bahwa dirinya adalah titisan dewa perang dengan kekuatan maha dahsyat. Akibat dari takdirnya itu, Kunlu pun dikejar-kejar oleh Ratu Siluman yang takut apabila kekuatan Kunlu bangkit kembali. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene dimulai dengan memperlihatkan Cao Xin sang Ratu Siluman yang sedang memerintahkan Yuanzhen muridnya untuk membunuh reinkarnasi Kang Mao sang dewa perang dan merebut token saktinya. Hal ini dilakukan Cao Xin lantaran sang siluman takut akan kebangkitan kembali sang dewa perang yang dapat membasmi bangsa siluman. Sementara waktu di tempat lain, reinkarnasi sang dewa perang yang bernama Kunlu dikisahkan berprofesi sebagai guru yang ditugaskan mengajar di sebuah desa terpencil. Sialnya, dia hanya dibekali oleh si kepala desa dengan sebuah bangunan tua untuk tempat tinggal yang harus diurusnya sendirian. Lelah setelah membersihkan seluruh bangunan, Kunlu pun tertidur dan bermimpi bertemu dengan lonceng yang mengaku sebagai murid Kang Mao si dewa perang dan bahkan meminta Kunlu untuk membebaskannya dari segel yang membelenggunya di dalam lonceng. Tidak lama kemudian, datanglah Yuanzhen yang mengaku bahwa ayahnya adalah seorang tabib desa yang mati dirampok dalam perjalanannya dari kota, dan beruntungnya dia dapat melarikan diri dari para perampok. Lalu dalam aksinya, Yuanzhen pun mencoba merayu Kunlu, tapi semuanya itu tidak mempan. Dan oleh sebab itu, Yuanzhen pun terpaksa membuat pingsan Kunlu untuk mengambil token saktinya. Kemudian tanpa diduga, token sakti Kunlu pun bereaksi melindungi tubuhnya dan secara tidak sengaja melepaskan segel jiwa murid dewa perang di dalam lonceng yang langsung menyerang Yuanzhen. Yuanzhen yang lihai rupanya berhasil selamat dari sang jiwa pedang. Namun setibanya dia di tengah hutan, tiba-tiba dia pun malah dicegat oleh pembasmi siluman terkenal bernama Shao Kahn yang berhasil melukai tubuhnya. Akhirnya untuk menyelamatkan diri, Yuanzhen pun kembali ke kediaman Kunlu dan dirawat Kunlu sampai akhirnya sembuh. Dan setelah siuman, Yuanzhen pun menemui Kunlu yang sedang mengajar murid-muridnya di sekolah. Lalu, dia pun mengatakan bahwa Kunlu harus segera pergi apabila tidak ingin celaka. Sejurus kemudian, datanglah Shao Kahn di sana yang merasakan adanya energi siluman dan berniat menggeledah tempat itu. Mengetahui niat Shao Kahn, Kunlu pun berpura-pura kesurupan hingga Shao Kahn pun kesal dibuatnya. Pada malam harinya, Yuanzhen kembali menemui Kunlu untuk berterima kasih padanya. Tapi setelah melihat token sakti milik Kunlu, Yuanzhen pun berusaha memintanya, namun digagalkan oleh Xiaoman, sang murid dewa perang yang menganggap Kunlu sebagai reinkarnasi gurunya. Tahu bahwa Xiaoman adalah orang yang tersegel dalam lonceng, Kunlu pun kesal dan berniat mengusirnya dari sana. Xiaoman yang tahu bahwa Yuanzhen adalah siluman, tentu saja bersikeras tetap tinggal sampai akhirnya Kunlu menyerahkan token saktinya pada Xiaoman sebagai jaminan agar dia mau pergi dari sana. Karena seringnya bertemu, akhirnya timbullah rasa cinta antara Kunlu dan Yuanzhen. Tapi, Yuanzhen yang sadar bahwa dia adalah siluman, mengatakan sekali lagi agar Kunlu meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, tiba-tiba kepala desa mengabari Kunlu
bahwa dua anak muridnya telah ditemukan mati di sungai. Dan setelah melihat dua mayat anak muridnya yang mati kering, Shao Kahn yang berada di sana mengatakan bahwa ini adalah ulah siluman wanita yang bersembunyi di kediaman Kunlu. Kunlu yang berusaha membela kekasihnya dengan mengatakan bahwa Yuan Shen adalah anak tabib desa yang dirampok, tanpa diduga mendapatkan perlawanan dari para warga desa yang mengatakan bahwa tabib desa tidak pernah bepergian selama 10 tahun dan bahkan tidak mempunyai anak. Hal itu tentu saja membuat Kunlu syok dan tidak henti-hentinya memikirkan kenyataan yang ada. Pada malam harinya, Kunlu yang sedang melamun tiba-tiba saja didatangi oleh Lucy, adik Yuan Shen yang mencoba merayunya. Tapi karena Kunlu tidak terpancing oleh rayuan itu, Lucy pun menyerangnya. Hal itu tentu saja tidak dibiarkan oleh Xiaoman yang langsung mengejar Lucy untuk dimusnahkan. Lucy yang dikejar oleh Xiaoman tanpa sengaja bertemu dengan Yuan Shen di tepi hutan. Dan di sana, Yuan Shen pun mengancam Lucy yang ingin ikut campur untuk membunuh Kunlu hingga hampir terjadi pertempuran antara mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Xiaoman dan Kunlu di sana yang melihat banyak mayat anak-anak bertebaran. Kunlu yang syok hampir saja menjadi korban serangan Lucy yang sekali lagi diselamatkan oleh Xiaoman. Kemudian, saat Xiaoman akan membunuh sang siluman, tiba-tiba Kunlu pun melindungi mereka dan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Yuan Shen yang sudah benar-benar jatuh cinta kepada Kunlu, akhirnya memutuskan kembali lagi untuk menemui Kunlu dan menceritakan bahwa dia dikirim Ratu Siluman untuk membunuh Kunlu dan merebut token saktinya. Dan setelah mendengar hal itu, Kunlu pun tetap ingin bersama dengan Yuan Shen tanpa peduli bahwa Yuan Shen adalah siluman. Sejurus kemudian, bencana pun datang dengan munculnya Cao Xin sang Ratu Siluman yang menyerang mereka dan berusaha membunuh Kunlu. Hal itu tentu saja dihalangi oleh Xiaoman yang tiba-tiba muncul bertarung dengan sang Ratu Siluman. Lalu ketika Xiaoman berhasil dikalahkan oleh sang ratu, muncullah Shao Kahn menolong Kunlu yang terdesak hingga akhirnya kalah bertarung dengan Shao Kahn. Cao Xin pun menculik Yuan Shen ke markasnya. Dan di sana, tenaganya pun diserap seluruhnya, sementara jiwanya ditahan oleh Cao Xin di alam roh agar tidak dapat melarikan diri. Melihat Yuan Shen yang merana ditawan oleh Cao Xin, Lucy yang pernah diselamatkan oleh Yuan Shen
berkata padanya bahwa dia akan menolong Yuan Shen untuk mengambil jiwa Yuan Shen yang terjebak di alam roh. Sementara di tempat lain, Shao Kahn yang menganggap Xiaoman sebagai roh penasaran berniat untuk memusnahkannya juga, hingga terjadilah pertempuran antara mereka. Tapi kemudian, Kunlu yang tidak ingin adanya pertumpahan darah mencegah mereka bertarung lebih lanjut. Lalu, secara mengejutkan, datanglah Lucy yang mengabarkan pada Kunlu bahwa Yuan Shen telah ditahan. Dan cara satu-satunya membebaskannya adalah dengan mengambil kembali jiwa Yuan Shen yang ditahan di alam roh. Mendengar hal itu, Kunlu yang tadinya bersikap cuek kepada Shao Kahn melupakan harga dirinya dan memohon pada Shao Kahn untuk membantunya mendapatkan kembali jiwa Yuan Shen yang tertahan. Melihat Yuan Shen yang tidak peduli akan harga dirinya sendiri, akhirnya Shao Kahn pun luluh dan bersedia membantu Kunlu untuk mencapai tujuannya. Sampailah mereka di alam roh, di mana Shao Kahn menunggu di titik tempat pulang, sementara Kunlu mencari jiwa Yuan Shen di antara puluhan batu jiwa yang ada di sana. Lalu, dengan bantuan token saktinya, Kunlu pun akhirnya menemukan jiwa Yuan Shen yang terletak di sebuah sarang burung, berikut dengan kemunculan kembali Yuan Shen yang telah dibebaskan oleh Lucy. Saking bahagianya bertemu dengan Yuan Shen, Kunlu pun tidak sadar jika token emasnya telah terbang misterius dan mereka juga diikuti oleh beberapa ular beracun. Lalu tiba-tiba, sang ular pun menyerang Yuan Shen, namun dihalangi oleh Lucy. Sejurus kemudian, muncullah Cao Xin dengan membawa token sakti di tangannya. Dan saat akan menyerang Yuan Shen, tangan ularnya pun ditebas oleh pedang Xiaoman. Marah akan tindakan Xiaoman, akhirnya Cao Xin pun berubah wujud dan mulai mengajar mereka dengan kekuatan dahsyatnya. Beruntungnya, Shao Kahn pun kembali muncul dan bertarung membantu mereka dalam mengalahkan Cao Xin.
dalam keadaan kalah dan akan musnah, tiba-tiba token sakti Kunlu pun terjatuh, dan secara tidak sengaja, jurus Shao Kahn yang menyambar token itu pun membebaskan jiwa Raja Iblis yang berada di dalamnya. Setelah kematian Cao Xin, Xiaoman pun mengambil token yang tergeletak di tanah tanpa sadar bahwa Shao Kahn dalam proses dirasuki oleh Raja Iblis. Shao Kahn yang merasa ada yang merasuki tubuhnya tentu saja menyuruh Kunlu untuk melarikan diri, hingga akhirnya Shao Kahn pun sepenuhnya berubah menjadi iblis. Tidak berhenti sampai di situ, mereka pun akhirnya diserang oleh pasukan Raja Iblis yang dihalau oleh Xiaoman. Belum sempat mereka melarikan diri, datanglah si Raja Iblis yang ingin mencelakai mereka dan mengatakan pada Yuan Shen untuk menyerahkan jiwanya kembali. Hal itu tentu saja dihalangi oleh Kunlu yang terpental oleh serangan Raja Iblis. Lalu ketika keadaan menjadi genting, datanglah Xiaoman di sana dan malah membuat kemarahan si Raja Iblis bertambah parah. Melihat perubahan si Raja Iblis, akhirnya Kunlu sekali lagi menggunakan token saktinya untuk berubah menjadi dewa perang yang menghujani Raja Iblis dengan puluhan meteor dahsyat hingga hancur tak bersisa. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.